Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah dari Darul Quran yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tidak ada kata yang lebih pantas yang bisa kita ucapkan pada hari ini selain mengucap syukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana Allah masih memberikan kita umur ternyata pada hari ini. Di sisi lain, di kehidupan kita itu ternyata teman-teman kita, saudara kita, rekan kita, atau orang tuanya teman kita, ada yang udah nggak bisa buka matanya pada hari ini. Karena Allah udah selesaikan umurnya. Udah habiskan kontraknya di dunia. Jadi ketika kita masih diberikan nikmat umur, masih bisa buka mata kita di pagi hari tadi, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak terima kasih juga ketika kita sekarang masih diberikan nikmat berupa kesehatan, tangan kita masih bisa digunakan dengan baik, mata kita, lisan kita, telinga kita masih berfungsi semuanya dengan baik, kaki kita masih bisa dipakai jalan. Maka ketika itu masih diberikan oleh Allah kepada kita, perbanyak juga bersyukur kepada Allah. Karena sebagian dari saudara-saudara kita ternyata pada hari ini udah nggak bisa pakai lagi, ada yang dicabut nikmatnya. Ada yang lagi nggak bisa jalan sekarang. Ada yang tangannya lagi di bidai, lagi di gips. Ada juga yang matanya lagi nggak bisa ngelihat. Ada yang giginya lagi sakit. Ada yang telinga udah nggak bisa mendengar. Gitu. Ada juga yang sekarang udah nggak bisa ibadah karena perutnya sakit. Lambungnya udah luka. Jadi banyak banget. Ketika kita masih diberikan nikmatan berupa kesehatan, banyak-banyak bilang terima kasih sama Allah. Banyak-banyak puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga atas penjagaan nikmat iman yang Allah masih kasih kepada kita sampai detik ini, yang mana Allah masih memberikan kita hasrat keinginan untuk duduk di majelis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kata Rasulullah SAW, ini adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan siapa yang duduk di taman-taman surga ini akan benar-benar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jannahnya nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Juga selawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berpuasa menginjak ke hari ke-12 ya, kalau nggak salah ya, Mbak Sisil ya? Iya, Ustaz. 12 ya, besok ke-13 ya? Iya. Alhamdulillah, nikmat yang begitu luar biasa. Teman-teman masih sehat ya, masih luar biasa. Puasa ini melatih kita dalam kesabaran, salah satunya. Kesabaran, keikhlasan, banyak banget. Dari ranah tauhid banyak, dari ranah fikih itu banyak. Nah, bicara tentang puasa, salah satunya adalah bicara tentang sabar. Ini banyak yang memang masih belum paham. Ketika ada yang nanya teman kita, sabar sih apa sih? Sabar itu apa? Atau anak kita, atau teman-teman kita, atau saudara kita. Apa sih sabar? Ya sabar ya sabar gitu. Udah jelas sabar gitu. Enggak, buat gue belum jelas gitu. Akhirnya ternyata ketika ada perdebatan apa sih sabar ini, nah berarti belum jelas semuanya. Semuanya belum jelas. Maka kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang sabar. Apa itu sabar? Sehingga kita bisa paham harus bagaimana nantinya menghadapi masalah-masalah. Sebelum definisi istilah atau terminologi, maka kita akan bahas dulu secara bahasa atau secara etimologinya. Secara etimologi. Karena setiap makna kata-kata dalam bahasa Arab itu selalu dipengaruhi oleh bahasa. Sekarang gitu, kita akan bahas dari pendapat dari Ibnu Faris. Ini dalam kitab Maqais Al-Lughah, beliau menjelaskan tentang definisi sabar. Kata beliau, sabar ini memiliki 3 makna dasar.
memiliki 3 makna dasar. Yang pertama itu al-habs. Yang pertama adalah al-habs. Habs itu artinya menahan. Menahan. Nah, ulama sepakat bahwa seluruhnya menitik beratkan kepada ini. Kata menahan ini. Kata menahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar itu menurut beliau adalah a'alil umur. A'alil umur, ketinggian atau puncak dari sesuatu. Ketinggian atau puncak dari sesuatu. Udah paling luar biasa, paling tinggi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jinsun minal hijaroh. Ini jenis-jenis dari bebatuan. Ini definisi kata sabar. Itulah makna dasar dalam kitab Maqayis al-Lughah. Maka sekarang kita masuk ke dalam, tadi kan bahasa, sekarang istilahnya. Ini sabar secara istilahnya kita suka biasa bilang, sabar mbak, sabar mas. Sabarnya dia emang gitu. Atau kalau mau sukses harus sabar. Sabar yang mau gak ada gantinya. Ini sabar-sabar ini yang harus kita pahamin. Nah, ulama mengatakan dalam hal ini Syekh Al-Utsaimin, beliau menjelaskan bahwa sabar itu adalah menahan diri agar tetap berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri, tahan. Tadi kan al-habs itu menahan artinya. Nah, menurut beliau Syekh Al-Utsaimin, sabar itu menahan diri agar tetap berada di jalan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wahabsuha an ma'siyatillah, menahan diri agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Menahan diri agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Kemudian yang ketiga menurut beliau, wahabsuha anit tasakhuti min aqdarillah, menahan diri agar tidak kecewa, tidak marah, tidak kesal, atau tidak membuat respon yang tidak baik terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Ini makna sabar. Intinya adalah menahan diri. Intinya menahan diri. Nah, pertama kita bahas dalam konteks ketaatan yang tadi Syekh Utsaimin bahas. Pertama konteks ketaatan. Dalam surat Ali Imran dibahas, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah kalian. Isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru. Ada dua nih, isbiru dan sobiru. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, isbiru itu sabarlah kalian, tunjuk kepada kita Allah tuh. Dan sobiru itu musobaroh, beda lagi. Nanti musobaroh akan kita bahas di hari ini juga, insya Allah. Kita bahas sekarang isbiru dulu, sabar yang pertama. Kenapa sih kayak gini harus dibahas? Kenapa sih demikian? Kenapa konteks ketaatan? Karena gini, untuk bisa taat itu butuh sabar. Untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh sabar. Untuk puasa, untuk bertahan puasa, butuh kesabaran. Menahan apa? Menahan lapar kita, haus kita, keinginan kita makan itu, makan ini, minum itu, ditahan dulu sama kita. Untuk hatam 1 bulan Al-Quran, 30 juz. Nah ini kendala-kendala ini. Ini berat, ini butuh sabar. Sabar gimana sih? Sabar ngelawan, menahan hawa nafsu kita yang pengennya santai-santai aja. Yang pengen tidur-tiduran aja. Beres sahur, beres subuh, pengennya tidur gitu. Pengennya santai mulu. Nah, kita harus bisa menahan ini. Menahan ego kita. Jangan sampai kita ngikutin mau-maunya yang pengennya tidur, leha-leha. Menahan mereka biar nggak masuk ke kehidupan kita dulu. Untuk qiyamul lail di tengah malam itu berat. Itu berat. Berhadapan dengan rasa ngantuk kita. Makanya kita harus bisa menahan siapa? Menahan rasa ngantuk kita. Menahan ego kita. Tahan. Untuk sholat duha pun seperti itu sama. Karena sabar ini artinya kita akan bergelut dengan yang namanya hawa nafsu. Lawannya sabar itu hawa nafsu. Nafsu dalam jiwa itu nggak mau melakukan ketaatan. Dia nggak pernah mau. Maunya senang-senang tidur. Maunya enak-enakan. Maunya rebahan.
beres sahur pengennya tidur, padahal kan berkahnya pagi. Kata Rasulullah SAW, nggak boleh tidur. Lihat deh berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Saksikanlah kata Nabi. Buat buka Al-Quran itu kita harus menahan diri kita dari hawa nafsu yang pengennya santai-santai aja. Yang pengennya santai. Ketika kita bisa menahan hawa nafsu kita yang berupa ngantuk, berupa malas, bisa menahan lemas kita, maka itulah sabar. Itulah sabar. Bisa menahan ngantuk kita, bisa menahan malasnya kita, bisa menahan lemesnya kita. Ketika kita bisa menahan itu semua, itu sabar. Itulah sabar. Ketika kita mau belajar, emang mudah? Enggak mudah. Lawannya siapa? Lawannya malas kita. Lawannya ego kita yang pengen leha-leha, selonjoran aja deh, malas deh belajar, ngapain sih, capek. Ngafal lagi, buka buku lagi, ngantuk yang ada gitu. Nah, ketika kita bisa melawan itu, itulah orang-orang yang sabar. Itu tuh, sabar tuh seperti itu. Berat, nggak enak. Buat ngafal Al-Quran tuh nggak enak. Untuk cari nafkah kita keluar, harus hujan-hujanan, harus panas-panasan, keringetan, ngurus anak capek gitu. Kita harus bisa tahan ego kita yang nggak produktif, yang pengennya santai-santai aja. Belajar itu susah. Untuk duduk di majelis taklim itu sulit. Yang kayak gini-gini itu sulit banget. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar itu nggak cocok dengan hawa nafsu. Nggak cocok. Ngafal Quran itu berat buat hawa nafsu kita. Nggak mau dia. Hawa nafsu itu pokoknya nggak cocok dengan ketaatan, titik. Nggak cocok dengan ketaatan. Ketika kita azan, sholat tepat waktu udah ada hadisnya. Tapi apa? Nafsu pengennya. Ntar dulu deh, nanti dulu deh. 5 menit lagi deh, 1 jam lagi deh. Ditunda-tunda tuh azan. Padahal Allah yang manggil. Nafsu pengennya gitu, santai-santainya, ntar aja masih ada waktu kok gitu. Sholat tepat waktu itu bener luar biasa loh. Ngelawan ego kita yang, waduh masih males nih gitu. Tapi ketika kita bisa melawan itu, itulah orang-orang yang sabar. Tahan, menahan, untuk tahajud, nahan ngantuk kita, itulah sabar. Untuk kita turun ke daerah yang kena bencana, harus kotor kaki kita, baju kita kadang kotor, kadang nggak nyaman dengan kita. Ketika kita risih, aduh ini nggak enak banget sih. Tapi kok kita bisa ngelawan itu, itulah orang-orang yang sabar. Santai-santai aja dia. Menjalin ukhuwah satu sama lain, saling silaturahmi, kunjung-kunjungan, bawa-bawa hadiah. Sebenarnya ribet. Tapi kita ada perintahnya untuk menjaga ukhuwah itu. Saling berkunjung satu sama lain, saling lihat. Jadi kalau berkunjung kita tahu, oh nih ternyata keluarganya ada yang sakit. Oh dia kurang ini di rumahnya. Jadi kita bisa tahu. Sekarang apa? Pengennya santai-santai. Ngucapin selamat aja copy paste di grup WA, Allahu Akbar. Ada yang meninggal, copy paste. Innalillahinya copy paste, semuanya sama. Ada yang ulang tahun, semuanya sama, copy paste. Udah saking malesnya kita untuk jalin ukhuwah sama saudara kita. Untuk menyapa aja, itu copy paste. Habis Ramadan, ini nih. Habis Ramadan pengennya ngapain? Santai. Udah capek, udah iktikaf kemarin-kemarin. 10 hari terakhir kita ngegeber banget ibadah. Udah Ramadan, beres Ramadan, udah gak puasa. Udah istirahat dulu. Hawa nafsu tuh. Perintah Allah apa? Istiqomah. Perintah Allah istiqomah. Kenapa harus tidur, harus santai gitu. Nah ini hawa nafsu yang menguasai diri kita. Jangan sampai makanya. Ketika kita bisa menahan ini semua, inilah sabar. Inilah sabar. Kenapa harus istiqomah? Untuk ngejaga supaya hawa nafsu ini nggak liar. Supaya hawa nafsu ini nggak nguasain diri kita gitu. Kalau dikasih celah buat istirahat, ini hawa nafsu masuk udah. Dikuasain deh kita. Sebesar apapun cita-cita kita, kalau kita nggak sabar, maka kita nggak pernah bisa. Sebesar apapun cita-cita kita. Karena nafsu pengennya santai. Karena nafsu pengennya nggak mau ngambil resiko. Karena nafsu pengennya nggak mau berjuang. Karena nafsu pengennya cepet-cepet dapat, nggak mau ada proses. Nyarinya jalan pintas terus. Bahkan ada yang nggak tahu ketika dia
Ramadannya ada yang bolong-bolong gitu. Ketika dia harus bayar, capek nih nggak bisa bayar. Ya deh, ini aja deh, bayar fidyah aja gitu. Ini kan nggak ada tuntunannya dari mana. Ketika badan kita masih sehat, ya udah harus qadha, nggak boleh bayar fidyah. Pengennya pintas, jalan pintas terus. Harusnya belajar, harusnya kita nuntut ilmu. Udah ada Google deh, apa-apa tinggal googling aja gitu. Atau yang udah punya anak nih, ketika anaknya, bunda ini apa, atau ayah ini apa, bentar ya, googling deh. Gitu. Harusnya orang tuanya pun belajar. Karena fasilitas terlalu banyak, ini yang bikin jadi males. Anda harus berjuang semuanya. Ketika jatuh, bangun lagi, coba lagi. Dan itu nggak sesuai loh dengan hawa nafsu. Nafsu kita tuh males nyoba. Sekali nyoba gagal, pengennya mundur. Itu hawa nafsu tuh. Udah deh, nggak cocok deh. Gue nggak cocok bisnis kayaknya deh. Gitu. Gue nggak bakat kayaknya deh. Baca Quran nggak bakat. Ngaji gue nggak bakat deh. Udah deh, nyerah deh. Nggak sanggup gue. Gitu. Nggak suka hawa nafsu untuk berjuang tuh nggak bisa. Males buat nyoba. Sabar itu menahan hawa nafsu kita agar senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sabar dalam ketaatan. Karena hawa nafsu nggak mau taat, nggak mau diatur-atur. Hawa nafsu pengennya bebas, pengennya nggak ada aturan, gimana saya aja gitu. Nah itu hawa nafsu tuh. Tapi ketaatan kita ada aturan, harus nurut. Kita diatur oleh aturan yang Allah buat kepada kita. Itu yang pertama, sabar ketika dalam ketaatan. Sekarang yang kedua, sabar ketika berhadapan dengan kemaksiatan yang tadi. Kenapa? Karena nafsu suka banget sama maksiat. Nafsu senang banget sama maksiat. Maksiat itu kesesuaian banget dengan hawa nafsu. Mereka klop dengan hawa nafsu secara umum. Antara hawa nafsu dengan kemaksiatan, ini BFF banget. Ini BFF banget dia. Cocok, sifatnya cocok banget. Nah, agar bisa menghindari maksiat gimana? Tahan hawa nafsu kita. Hawa nafsu secara umum itu cocok dengan keburukan, dengan kemaksiatan, kecuali yang disyariatkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Tuh. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menjaga diri dari maksiat itu kita mesti tahan. Ngomongin orang itu cocok dengan hawa nafsu. Ngegibahin orang itu cocok dengan hawa nafsu. Seru itu. Hawa nafsu suka banget sama kayak gitu-gitu. Fitnah orang, ngegibahin, itu luar biasa. Itu seru, itu enak buat hawa nafsu. Bisa menggebu-gebu ceritanya. Maka tahan. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Atau jangan sampai kita akhirnya ngebumbuin malah. Tahan. Tenggelam kita dalam kehidupan malam. Ini sesuai dengan hawa nafsu. Pengennya santai-santai seperti itu. Nyoba-nyoba. Diajak-ajak, ikut akhirnya. Nyoba-nyoba yang aneh-aneh tuh senang hawa nafsu tuh. Apalagi gratisan. Udah gue traktir deh, pokoknya lo ikut aja deh. Pokoknya lo tahu asik aja deh gitu. Ini hawa nafsu cocok banget dengan kayak gini. Atau pengen cepet kaya. Hawa nafsu doyan banget sama ini. Apalagi ketika pintu keharaman dibuka. Waduh, apa-apa diambil sama dia. Gak peduli halal haram dilewatin sama dia. Korupsi, manipulasi data. Mohon maaf, bahkan sampai ada menjual dirinya. Dia gak kenal sama yang namanya taat, hawa nafsu itu. Gak kenal. Maka tahan. Makanya dia bilang, ya Ustaz, sabar susah amat ya. Setuju banget. Sabar itu susah, iya. Tapi harus tahan. Walaupun susah, iya, tahan. Nggak ada lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Konteks ketika kita menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Konteks ketika kita menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih pandemi sekarang. Ketika kita berdoa kepada Allah dan ketika itu diturutin, maka Allah sedang memperkenankan doa kita. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah memberikan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Allah sedang memperkenankan keinginannya kepada kita. Apa kita mau komplain berani gitu? Kan enggak. Maka di sini menjaga agar kita nggak marah sama Allah Subhanahu wa taala. Jaga supaya kita nggak pesimis atas ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Jaga kita untuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga, tahan. Karena nafsu pengennya marah-marah ketika kita dikasih bencana. Kita habis bangun rumah. Tahu-tahu rumah ada gempa rubuh. Atau misalkan kita sedang berangkat kerja. Kita tinggalin keluarga di rumah. Naudzubillah min dzalik. Tahu-tahu ada banjir bandang. Rumah kita hancur. Keluarga kita udah hilang. Nggak tahu di mana. Bisa nggak kita tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa nggak kita tetap bilang terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita komplain, maka kita sedang gagal di rukun iman yang ke-6. Bakal jatuh ke dalam kekufuran. Ini hati-hati. Jaga supaya kita nggak kecewa sama Allah. Jaga supaya kita nggak marah sama Allah. Nah, ketika kita bisa menahan ini, bisa menahan marah kita, kecewa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang sabar. Itu sabar seperti itu, tahan. Berat Ustaz, benar, setuju. Tapi tahan. Jangan sampai kita punya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah, nafsu tuh pengennya ngapain? Nyalahin orang. Tunjuk-nunjuk, pokoknya lu salah, nggak peduli, pokoknya titik lu salah. Tuh. Nyari yang simpel-simpel. Pengennya yang simpel-simpel kan. Susah nafsu tuh untuk nunjuk diri sendiri tuh. Enggak. Ketika ada masalah, yang enak apa? Nunjuk orang. Kamu sih gini, jadinya gini deh gitu. Nafsu kan pengen yang cepet-cepet, yang simpel-simpel. Yang enak, paling enak apa? Nyalahin orang paling enak tuh. Kan ada ayatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Segala musibah yang kita terima itu akibat tangan kita sendiri kok. Bukan dari orang lain. Kalian sendiri yang buat. Allah nggak pernah zalim. Atau misalkan gini, cara Allah negur kita. Mungkin kitanya nggak salah. Tapi ketika kita punya karyawan atau punya kerjaan, ada karyawan yang kita hire itu pinter banget. S3 misalkan, buat kerja di tempat kita. Tapi Allah bisa bikin dia ceroboh loh, yang bikin perusahaan kita hancur. Perusahaan kita dampaknya kepada kita. Tapi kita apa? Nunjuk-nunjuk, pokoknya salah kamu gini nih, kamu ceroboh gini-gini. Padahal dia pinter. Itu takdir Allah tuh yang nyampe tuh. Itu perusahaan hancur. Terima nggak kita? Marah nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Bisa nggak kita sabar? Tahan supaya nggak kecewa kepada Allah. Ini perusahaan udah dibikin dari awal. Udah dengan perjuangan, dengan ini kok aduh sampai gini sih. Kok Allah gini sih? Kok Allah nggak adil sama saya? Itu tuh hati-hati dengan kata-kata kayak gitu. Sebagian ulama mengatakan bahwa sabar itu adalah simbol kokohnya pondasi agama dalam mengalahkan pondasi hawa nafsu. Sekali lagi, sabar adalah simbol kokohnya pondasi agama dalam mengalahkan pondasi hawa nafsu. Itu sabar. Ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, itu sabar. Kalau kita bisa lakukan itu, kita akan berada di posisi puncak, kata Allah. Posisi puncak dari kehidupan kita. Di dunia dan di akhirat tentunya. Bukan hanya baik, tapi mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Yang kita cita-citakan semua kita dapetin. Dalam surat As-Sajdah ayat 24 Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada orang-orang dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Mereka ada di level tertinggi dan mereka on track, orang-orang sabar ini. Mereka berpegang teguh dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kapan bisa sampai di posisi itu? Kapan kita bisa sampai di posisi itu? Lama sobaro. Ketika mereka bersabar. Ini. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ragu sekalipun. Sedikit pun enggak pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, mana ini udah sabar kok enggak datang kok. Masih malah gini aja hidup saya gitu. Udah sholat, udah tahajud, tapi kok masih gini aja nasib saya gitu. Nah, ini orang-orang yang komplain justru. Inilah orang-orang yang enggak sabar. Selalu pengen marah. Atau ada yang nanya, Ustadz, sabar itu ada batasnya nggak sih? Nggak ada batasnya. Ketika ada batasnya, maka itu orang udah nggak mau sabar artinya. Udah pengen ngikutin hawa nafsunya gitu. Sakit Ustadz, sakit gitu. Sampai segitunya. Ada batasnya? Nggak ada batasnya. Nggak ada batas sama sekali. Ketika kita ingin mengakhiri sabar kita, maka itulah hawa nafsu sebenarnya. Hawa nafsu capek, udah kecapean. Nggak suka dia. Aku tuh udah sabar banget. Tapi kok dia kayak gitu sama aku gitu. Wah, ini yang bahaya nih. Jangan sampai. Perkataan ulama, semua sebagian berkata bahwa nasihatin kita nih, bisober wal yakin tunarul imamatu fiddin. Dengan kesabaran, dengan keyakinan, kepemimpinan dalam agama itu dapat terwujud. Kita bisa dalam posisi puncak nantinya. Posisi puncak. Dalam ketakwaan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesolehan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita di dunia aman, bahagia kita di dunia. Dan akhirat pun bisa terwujud karena apa? Karena kita sabar dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum datang sekarang, ada. Allah yakin datang. Pertolongan Allah pasti ada. Gak mungkin enggak. Mana masih gini-gini aja hidup kamu? Enggak, pasti ada. Nah, itu orang-orang yang yakin tuh. Jangan sampai akhirnya, mana pertolongan Allah? Enggak, yakin pokoknya ada. Mana? Iya sih ya, kok enggak datang-datang ya gitu. Nah, itu orang-orang yang enggak sabar tuh. Kok gini-gini aja hidup saya gitu. Jangan. Kalau Allah dan Rasulnya bilang A, ya A. Jangan sampai ada kata-kata, tapi kan gini, tapi kan aku gak suka, tapi kan ini gak pantas buat aku, ini bukan aku banget deh, Tat. Gitu. Tapi Allah bilang A, dan Rasulnya bilang A, maka A yang kita lakuin. Jangan B, akhirnya nanti nyasar. Nanti nyasar. Kalau Allah dan Rasulnya bilang kejar B, ya kejar B. Jangan kejar A. Ketika Allah dan Rasulnya bilang kejar akhirat, kejar akhirat. Jangan kejar dunia. Akhirnya apa? Jadi beda nantinya. Jadi nyasar kitanya. Salah. Ketika kita udah nggak bisa taat seperti itu, maka kita bukan orang-orang yang sabar justru. Kita menjadi budak hawa nafsu kita. Tapi kan aku sukanya Ustadz gitu. Nggak bisa. Bukan masalah suka atau nggak suka. Ini masalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak kita nurut sama Allah? Ketika kita mau nurut, walaupun itu rasanya nggak enak buat kita laksanain. Ketika kita menghadapi masalah, ada dua opsi. Jalan Allah dan jalan syaitan. Ketika ada orang nyakitin kita, Allah pengennya ngapain? Sabar, maafin. Jalan syaitan pengennya gimana? Marah-marah, balas dendam aja terus. Ketika kita usaha, kerja, gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Terus aja. Dan itu real. Itu nyata. Terjadi di kehidupan kita. Lihat orang-orang sukses sekarang. Berangkat dari apa mereka? Dari rasa kenyamanan? Bukan. Orang-orang sukses itu bukan berangkat dari rasa nyaman. Mereka berangkat dari ujian. Dan mereka nggak pernah nyerah. Lihat orang-orang sukses. Mark Zuckerberg. Atau Bill Gates. Atau yang lain-lainnya. Apa mereka hidup dari kenyamanan dulunya? Enggak. Seorang Abdurrahman bin Auf ketika pindah dari Mekah ke Madinah, itu beliau nggak bawa apa-apa. Beliau nggak apa-apa, cuma bawa baju yang ada di badannya aja udah. Tapi bayangkan selama kita kira-kira 50 tahun hidup di Mekah. 50 tahun hidup di Mekah,
Belum tentu kayak kita kayak mereka sebenarnya. Kayak beliau ini. 1 tahun pindah ke Mekah tanpa bawa apa-apa sepeser pun. 1 tahun hidup di Madinah, beliau menjadi orang nomor 1 yang paling kaya di Madinah. Dan Anda tahu berapa asetnya ketika beliau meninggal? Kita mah 10% aja enggak, 1%-nya aja enggak akan mungkin nyamain. Kita udah hidup udah 10-20 tahun lebih. Beliau hidup 50 tahun di Madinah, dengan datang ke Madinah nggak bawa apa-apa. Meninggal, beliau meninggalkan harta sebesar 3.000 triliun rupiah. 3.000 triliun, bayangin. Kita semiliar aja nggak tabungan, nggak tahu deh kita waktu meninggal nyampe atau enggak. 3.000 triliun meninggal hartanya. Sekarang kita 50 tahun kita hidup bisa ngumpulin berapa banyak? Belum tentu. Belum tentu. Ini sabar. Dan Abdullah bin Auf bukan orang-orang yang langsung udah kaya, enggak. Dia berjuang. Berjuang jual ini, jual itu. Sodakoh jual ini, jual itu, sodakoh. Gitu aja terus. Lagi terpuruk, bangun. Terpuruk, bangun. Nah itu orang-orang yang sabar tuh. Nggak nyerah, aduh gue nggak bakat deh kayaknya di usaha. Udah deh nyerah deh gitu. Wah aku nggak cocok sama dia deh, pokoknya dia mah, aduh pokoknya aku nggak banget deh gitu. Nah enggak kayak gitu. Sabar itu bukan seperti itu. Sabar itu menahan egois kita, rasa ego kita, hawa nafsu kita, tahan. Biar nggak marah, biar nggak kesel, biar nggak dendam, tahan, kata ulama. Tahan. Karena apa? Karena ujian yang kita hadapi itu bukan sekali kadang-kadang. Kadang bisa 2 kali, kadang bisa 3 kali. Terus-terusan aja kita hadapin. Capek Ustadz. Iya, sabar. Sabar. Kita tuh punya satu modal untuk lulus dari ujian-ujian itu. Apa? Sabar. Coba kita balik lagi. Apa itu sabar? Senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada lagi yang kita ikutin kecuali petunjuk Allah dan Rasulnya. Ketika Allah bilang A, Rasulnya bilang A, kita ikutin A deh. Suka nggak suka, enak nggak enak buat diri kita, lakuin A. Allah dan Rasulnya bilang kejar B, jangan kejar A. Ketika Allah memerintahkan kita, Rasul memerintahkan kita, kejar akhirat, nanti dunia bakal ikut. Kejar akhirat deh, buktiin deh. Buktiin. Terus kemudian kita akan berada di puncak nanti. Ada di puncak, kita akan menjadi bijaksana, kita akan menjadi orang yang sosok yang menjadi panutan orang-orang. Benar-benar dipandang, manusia pun memandang kita pada akhirnya. Itu orang-orang yang sabar. Kemudian tadi jinsul minal hijarah itu seperti batu. Artinya apa? Keras, kokoh, pendiriannya kuat. Dan dia nggak rapuh. Itu orang-orang yang sabar. Dengan pendiriannya bisa bertahan dia. Enggak, pokoknya ini jalan yang saya ambil. Itu orang-orang yang sabar. Karena apa? Karena orang-orang yang nggak sabar berarti lawan halnya tadi. Kalau yang sabar itu taat, berarti lawannya apa? Tukang ngebangkang. Orang-orang yang nggak sabar rata-rata tukang ngebangkang. Dia nggak mau ikut aturan Allah. Karena apa? Karena dengan bangkangnya sendiri pun dia ngikutin hawa nafsunya dia sebenarnya. Dia bukan ngikutin aturan-aturan yang udah ditetapkan. Kemudian kalau misalkan orang-orang yang sabar, dia bahkan berada di puncak. Tapi kalau orang-orang yang nggak sabar berarti apa? Dia akan merasa di bawah terus. Merasa menderita terus. Merasa tersiksa terus hidupnya. Hidup tuh ngerasa nggak adil gitu buat dia. Ini orang-orang yang nggak sabar. Kerjanya komenin status orang terus. Atau IG orang diliatin terus, dikomenin terus, ngejulitin terus. Itu orang-orang yang nggak bahagia. Itu orang-orang yang nggak sabar. Karena ketika kita bahagia, kita udah nggak sempat ngurusin hidup orang, beneran deh. Terus kalau orang-orang yang sabar, itu seperti batu keras, kokoh, dan nggak rapuh. Lawannya apa? Yang nggak sabar itu akan menjadi orang yang rapuh. Diuji sedikit, hancur. Diuji sedikit, hatinya hancur, koyak. Diuji sedikit, semangatnya hancur. Diuji sedikit, langsung pesimis, nggak ada optimis lagi. Itu orang-orang yang nggak sabar sebenarnya. Karena orang sabar itu kokoh, kuat. Kadang ada karena masa lalu kita, terus kita dibully.
kita dibully. Waduh lu nggak bener loh gitu. Percuma, sabar juga nggak akan ada baiknya. Pokoknya lu nggak akan bisa jadi soleh deh, atau nggak akan bisa jadi soleha deh. Keras aja dalam prinsip ketaatan kita. Misalkan kita hijrah, kita pakai niqab, kita pakai hijab, diomong-omongin orang, ah dulu nggak kayak gitu kok, sekarang kayak gini sih nggak asik. Tetap aja bertahan, tetap bertahan. Ketika kita ngerasa yakin itu benar, tetap bertahan. Keras sama prinsip dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah sendiri yang bilang dalam surat Az-Zumar, katakanlah wahai orang-orang yang melewati batas terhadap diri mereka sendiri. Katakanlah wahai orang-orang yang melewati batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya yang orang-orang udah melebihi batasnya, udah bandelnya udah kelewatan deh gitu. Atau dosanya udah, maksiatnya udah kelewatan gitu. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah yang bilang. Mau dosanya banyak kayak apapun, minta maaf ketika kita salah. Udah gitu. Pernah dengar kan hadis tentang orang yang ngebunuh 100 orang, tapi Allah bela dia di akhirat, malah dimasukin ke surga sama Allah. Bahkan dia belum sujud sekalipun, belum beramal sedikit pun. Tapi karena dia tobat, terus dia meninggal, Allah bantu dia semuanya. Rahmat Allah luar biasa. Rahmat Allah luar biasa. Walaupun dulunya kita pendosa ulung, tapi kita punya potensi untuk mencapai puncak tertinggi kehidupan kita. Syaratnya apa? Sabar. Itu doang. Tahan. Karena nafsu pengennya ngebangkang sama aturan-aturan Allah. Karena nafsu pengennya ngebangkang dengan hal-hal yang memang dilarang. Jangan maju nafsu mah. Pengennya maju. Dan kata Allah, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin di dunia. Mereka on track. Mereka yang bisa sabar orang-orang yang dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka on track di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka jadi inspirasi, menjadi contoh di dunia. Oh ternyata ini orang-orang ini. Orang-orang yang baik, orang yang sabar. Bijak deh. Gak usah kita minta orang buat ngehargain kita gitu. Gak usah. Itu dengan sendirinya orang bakal ngehargain kita. Allah yang bakal buat seperti itu. Allah yang akan buat. Dan mereka berdiri di atas tauhid. Nah, gimana untuk mencapai derajat tinggi? Sabar dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tentang yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 200, isbiru. Itu sabar. Sekarang sobiru. Artinya kita diminta jadi orang yang sobiru. Atau dalam bahasa Arab, musobaroh. Artinya apa? Kuat-kuatan dengan pihak lain. Kita ada kompetitor di sini. Kalau tadi dibilang sabar isbiru, artinya kita sedang melawan diri kita sendiri. Wasobiru, keluar. Artinya apa? Kita punya kompetitor, kita punya lawan. Sabar itu musuhnya diri sendiri. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, as-sabar al-awwal la ahada yughadduka fi syai'. Innama huwa syai'un bainaka wa bain nafsika tasbir. Lawannya sabar itu cuma diri sendiri. Yang tadi isbiru itu adalah kita untuk diri kita sendiri. Ego kita mau marah, tahan marah kita. Kita mau kecewa, tahan kecewa kita. Kita mau komplain, tahan komplain kita. Kita mau dendam, tahan dendam kita. Adapun musabarah, insanun yughadduka wa yuthiruka wa ya'tadi alaik fasabirhu. Adapun musabarah ini ada pihak di hadapan Anda untuk melawan Anda, berkompetisi, menyakiti Anda. Nah, gimana caranya ngadepin orang-orang kayak ginian? Kuat-kuatan sabar dengan dia. Kuat-kuatan sabar dengan dia. Bima'na ghalibuhu bis sabar. Kalahkan dia dengan kesabaran kita. Ada orang nyakitin kita, sabar, jangan dilawan samanya. Siapa yang paling kuat lawan hawa nafsu, itulah orang-orang yang menang. Makanya Allah bilang dalam surat An-Nisa ayat 104, kamu jangan lemah ketika berhadapan dengan musuh. Ada orang yang pengen nyakitin kita, pengen merangin kita, jangan lemah. Kalau kalian merasakan sakit, dia juga merasakan sakit. Mereka pun merasakan sakit.
Kalau kita merasa menderita, dia juga sebenarnya menderita. Gitu. Kalau kita takut mau perang, dia juga takut. Allah yakinkan itu kepada kita gitu. Jadi sebenarnya kalau orang-orang nyakitin kita, pihak-pihak lain menyakiti kita, sebenarnya dia pun tersakiti sama kita. Dia pun gak enak sama kita. Makanya gak ada orang yang zalim bahagia di sini. Gak pernah ada orang zalim itu bahagia. Mereka juga takut. Mereka juga grogi ngelawan kita. Mereka juga khawatir. Mereka juga takut kalah dengan kita. Gitu prinsipnya. Jadi bukan kita yang kalah, kita tuh gak kalah. Mereka pun takut kalah dengan kita, sama. Mereka berharap kita hancur. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda hasilnya. Kalau kita akhirnya pengen dia hancur juga karena dia ngancurin kita gitu. Berarti kita pun punya orientasi yang sama, makhluk. Karena gini, ketika orang menyakiti kita, artinya apa? Dia berharap bahwa bahagianya adalah melihat kita hancur. Berarti apa? Berharapnya kepada makhluk. Dia hancur dulu baru gue bahagia. Gitu, misalkan. Lu harus hancur baru gue bahagia. Berarti berharap kepada kita sebenarnya. Dia pengen kita hancur baru dia bahagia. Dia berharap kepada makhluk, tapi kita berharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Makanya kita harus lebih kuat dari mereka. Kenapa? Sandaran kita Allah langsung gitu. Jangan mau kalah sama orang-orang yang nyakitin kita. Penjagaan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat misalkan pertandingan bulu tangkis Taufik Hidayat dengan Cina misalkan. Taufik Hidayat grogi nggak? Takut nggak? Takut. Takut kalah. Lawannya takut kalah nggak? Takut kalah juga, sama. Takut cedera juga, sama. Atau ketika balap motor, Valentino Rossi, takut kalah nggak dia? Takut kalah. Yang lainnya gimana? Sama, takut kalah juga. Jadi semua sama sebenarnya. Nggak ada yang menang dalam hal ini. Yang menang adalah siapa yang ketika ada kesulitan, dia berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menang. Sabar, jadi nggak ngelawan samanya. Orang zalim itu berharap mereka bisa bahagia dengan menyakiti kita. Mereka berharap sama kita untuk bahagia. Tapi kita harus kuat. Kenapa? Sandaran kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda punya Rabbul Alamin. Ketika punya dosa, kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah maafin. Akan terima kalau kita benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebuah harapan besar bagi kita sebenarnya, jamaah. Bahkan Allah sangat bergembira ketika kita mati dalam keadaan bertobat, itu lebih Allah sukai daripada ada orang yang ada di pintu kematian kemudian Allah selamatkan. Itu aja tobat seperti gitu Allah senangnya. Apalagi orang-orang yang sabar. Allah tuh senang luar biasa. Allah tuh senang luar biasa. Sabar dan kalahkan musuh dengan kesabaran. Itu yang akan menang. Betapa banyak kemenangan itu diraih bukan dengan yang lebih pintar atau lebih cerdas, bukan. Tapi yang menang itu adalah siapa yang lebih tekun dan sabar. Ketika jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Itulah orang-orang yang menang. Karena ketekunan hanya bisa diraih dengan kesabaran. Bukan dengan hawa nafsu. Beda orang-orang tekun ini. Ketika jatuh ditegur dia bangun lagi. Perbaiki lagi. Maka itulah yang akan jadi pemenang. Orang sabar pengennya pasti gitu. Pengen memperbaiki diri terus. Orang yang gak sabar gimana? Udah nyerah, capek males. Gitu. Tahan ego kita. Karena makna dasar dari sabar adalah puncak. Biar kita ada di level atas terus. Maka kesabaran kita akan mendapatkan posisi puncak dalam agama. Dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan beruntung itu bukan hoki. Beruntung itu bukan hoki. Tetapi hal yang diperjuangkan dengan kesabaran. Gak nyerah. Gitu. Itulah makna sabar. Artinya menahan, kata ulama. Tahan. Apa yang menyebabkan kita untuk membangkang kepada Allah, tahan. Agar kita senantiasa on track di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi takdir yang Allah berikan kepada kita, tahan. Ada musibah, tahan. Ada ujian, tahan. Jangan sampai marah, jangan sampai kecewa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan komplain gitu. Itu aja bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila ada yang ingin ditanyakan dari jamaah semua, silakan. Dipersilakan. Alhamdulillah Ustadz. Baik, sebelumnya ini alhamdulillah kajian kita malam ini dihadiri juga oleh dari teman-teman PPPA Darul Quran Pusat. Dan Masya juga Allah. sudah hadir ya Bapak Direktur Utama dari PPPA Darul Quran, Bapak Abdul Ghafur dan Ibu Dwi Kartika selaku Direktur Marketing Komunikasi. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di kajian PPPA Darul Quran Bogor pada malam ini. Nah, sebelumnya Ustadz, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, dari PPPA akan memutar satu video dulu. Silakan. Silakan. Dengan cita-cita besarnya untuk membangun 100 pesantren di 100 kota di 5 benua, yang kemudian dengan istilah Dream 5 Benua, Darul Quran terus mengembangkan dakwah tahfizul Qur'annya ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan manca negara. Pada awal tahun 2021 ini Darul Quran tengah berikhtiar untuk membangun satu lagi pesantrennya di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pesantren tahfiz Darul Mansur yang akan segera berdiri di Rumpin tersebut dikelilingi oleh keindahan alam dan potensi daerah yang luar biasa. Pada tahap awal, Darul Quran terlebih dahulu berupaya untuk membebaskan lahan seluas 27 hektar dari target 60 hektar di atas lahan tersebut yang nantinya akan dibangun asrama santri putri dan putra, masjid hingga gedung serbaguna. Untuk bersama memuliakan Al-Quran melalui program tahfizul Quran dan mensukseskan impian tersebut, Darul Quran mengajak seluruh masyarakat dan para donatur untuk mendukung pembangunan pesantren tahfiz Darul Mansur di Rumpin, Bogor. Semoga setiap kebaikan yang mengalir di sana akan menjadi pahala dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, itu tadi adalah singkat profil tentang program dari PPPA Darul Quran yang sedang berlangsung. Kami dari PPPA Darul Quran mau mengajak Bunda, Ayah, Kakak, adik semuanya tanpa mengenal batasan usia, ayo kita gotong royong untuk membebaskan lahan Rumpin yang insya Allah akan dibangun pesantren tahfiz Al-Quran Darul Mansur. Untuk komitmennya bisa langsung ditulis di kolom chat. Ustadz boleh sambil bantu salawat ya? Iya. Ya. Mangga untuk jamaah sekalian langsung ditulis aja di kolom chatnya komitmen sedekahnya dan nanti insya Allah akan di follow up oleh admin dari Daku Bogor. Boleh Ustadz, mangga silakan. Boleh Ustadz dibantu salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik innaka Allahumma shalli ala Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Baik,
Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ini udah ada di kolom chat ya, sebentar. Saya cek dulu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Diki Alauddin, Ustaz. Izin menyimak, Ustaz. Mau tanya, apa bedanya sabar dengan pasrah atau jumud atas suatu kondisi yang menimpa kita? Mangga, Ustaz, boleh langsung dijawab. Sabar itu adalah ketika kejadiannya datang kepada kita. Tepat ketika kejadian datang kepada kita. Ketika kita diberikan musibah, kita sabar. Tapi kalau pasrah bedanya ketika kita udah melakukan sesuatu untuk mengatasi musibah itu. Artinya dampaknya apapun, entah mau A atau B, setelah kita berusaha, maka itulah yang pasrah. Jadi pasrah itu datangnya ketika kita udah berusaha. Bukan dalam keadaan pasif gitu, nggak pernah melakukan apa-apa. Jadi sabar itu di awal, pasrah itu di akhir. Intinya sih seperti itu. Jadi sabar benar-benar ketika udah datang kepada kita ujian-ujiannya, sabar terima untuk nggak komplain kepada Allah, untuk nggak marah kepada Allah, sabar untuk nggak pernah marah-marah atau benar-benar nggak suka atau meluapkan respon yang nggak baik gitu. Itu di awal. Kemudian, nah oke, udah terima. Sekarang kita harus ngapain dengan ini? Nah, baru ke solusi. Setelah ada solusi, kita usaha untuk memperbaiki masalah yang kita hadapi. Nah, hasilnya ini, maka kita pasrah baru. Jadi pasrah itu ada setelah kita action lah, seperti itu. Gitu Mbak Sil. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Gimana, Pak Diki? Atau Ini Pak yang Diki lain? ya? Iya, Pak Diki. Masya Allah Ustadz. Untuk jamaah yang lain, silahkan kalau misalkan mau bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau langsung hidupin mic-nya juga boleh. Boleh. Langsung tanyakan aja. Assalamualaikum Ustadz Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, sehat-sehat terus Ustadz. Terima kasih. Amin. Ibu juga sama ya. Amin. Luar biasa. Malmingan kita diajak Tosya ini luar biasa. Masya Allah. Berkah ya Masya Allah, berkah buat semuanya. Amin, amin insya Allah. Ustadz Afwan izin bertanya. Kadang kan kita sebagai manusia ini kecenderungannya gitu ya. Kecenderungannya adalah berharap kepada manusia gitu ya, meskipun berkali-kali mungkin dapat tausiah gitu ya, dapat motivasi bahwa ya kalau kita berharap kepada manusia udah pasti kita kecewa lah gitu ya, karena seringkali tidak sesuai dengan harapan. Tapi entah kenapa manusia ini selalu saja kecenderungannya berharap kepada manusia gitu, lalu lupa dengan bahwa Allah lah sebaik-sebaiknya tempat kita berharap gitu. Dan adakah Ustadz tips dari Ustadz Ridwan sendiri ketika misalnya kita juga nggak mudah baper sama orang gitu Ustadz, ketika orang lain membuat kita kecewa, terus mungkin menyakiti perasaan kita, melukai perasaan kita gitu, lalu kita bagaimana membuat diri kita nggak baper, nggak kecewa dengan perbuatan orang lain gitu Ustadz. Terima kasih. Jazakillah khairan, ini pertanyaan bagus banget Ibu, Masya Allah. Ini luar biasa. Pertanyaan ini saya suka banget. Kenapa sih kadang kecenderungan kita selalu kepada makhluk lagi. Padahal udah banyak nasihat kepada kita. Kenapa? Ada hal yang satu yang harus kita ingat sampai kapanpun, sampai kita udah benar-benar gak hidup di dunia ini. Kita itu nggak mampu atas segala sesuatu, apapun itu. Bahkan untuk melangkahkan kaki keluar rumah, 1 langkah 2 langkah itu nggak akan pernah mampu tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita lupakan, kadang kita pengen untuk sabar, kita pengen untuk bisa nerima, tapi susah gitu. Pertanyaannya satu, udah pernah minta belum sama Allah untuk diberikan rasa sabar gitu? Kenapa minta sama Allah? Sama halnya ketika kita biar nggak mudah baper, biar kita nggak mudah
sensi perasaan kita. Pertanyaan, udah pernah minta belum sama Allah supaya dikasih hati yang kuat biar hati kita nggak sensi gitu. Ini hal yang kita lupa sebenarnya. Makanya gimana sih sebenarnya biar sabar? Deketin Allah deh, deketin Allah. Artinya apa? Deketin Allah ya, banyak-banyak ibadah kepada Allah, banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja yang udah dijamin surga, yang udah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, beliau melakukan apa? Doa kepada Allah. Bahkan untuk imannya sendiri beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ini contoh dari manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Untuk imannya sendiri dia minta apa? Minta dijaga oleh Allah ya. Seperti itu. Jadi kita suka lupa. Kadang ada gini, ada jamaah, Ustadz kenapa ya? Saya udah berbuat baik kepada orang, tapi kok orang-orang ini masih berbuat nggak enak sama saya? Pertanyaan saya satu, udah pernah belum minta sama Allah biar dijaga dari orang-orang kayak gitu? Jadi perkara ini bukan soal kita, bukan soal kita, apa-apa kita, selalu nunjuk kita. Aku kan gini, aku kan gitu, aku kan pengennya ini, aku kan pengennya itu. Enggak. Kita bicara tentang tauhid. Kita bicara tentang menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa loh tanpa Allah. Itu yang harusnya ada konsep di dalam hidup kita. Minta sama Allah, apa-apa minta sama Allah. Bahkan dulu para sahabat buat sendalnya putus aja, akhirnya wah sendalnya putus. Ya Allah, sendal saya putus, berikan saya sendal. Ini sampai minta sama Allah. Buat perkara sendal, para sahabat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkara hati gitu. Nah, ini yang hilang dari orang-orang yang sekarang karena begitu banyak kajian-kajian tentang ilmu, tentang apa, dikasih tahu harus ini, harus ini, harus ini. Tapi mereka sebenarnya nggak paham, ini harusnya gimana ya? Kok akhirnya balik lagi ke makhluk lagi? Lupa sama konsep berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan tulus, dengan jujur kepada Allah, ya Allah berikan saya kesabaran. Makanya dalam zikir pagi petang itu ada doa yang luar biasa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi qarfata ain. Ya Allah, jangan engkau memberikan masalah kepada saya kecuali engkau memberikan juga solusinya kepada saya. Itu. Jadi sekian banyak masalah-masalah yang random kadang. Pertanyaan satu, udah pernah minta belum sama untuk dijaga dari hal gitu? Itu. Ada orang juga, Ustaz nggak nyangka ternyata orang dekat saya gitu yang ngejahatin saya. Pertanyaan satu lagi, udah pernah belum minta sama Allah buat teman-teman kita tuh dibaikin semuanya sehingga kita nggak direbutin sama teman kita gitu. Udah pernah belum minta sama Allah, ya Allah baikkanlah hidupnya fulan, berkahilah fulan atau fulana, berkahilah dia ya Allah hidupnya, biar dia jadi orang-orang yang baik. Kalau dia jadi orang-orang yang baik, mereka semua jadi orang-orang yang baik, otomatis dampak ke kitanya pun jadi baik gitu. Ini bukan perkara tentang kita, tapi bagaimana kita menggantungkan diri kita kepada Allah, minta apa-apa sama Allah. Nah setelah udah minta, baru kita ada pasrah, tawakal, apapun keputusan Allah kita terima deh. Gitu. Jadi tetap gantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya minta sama Allah, jangan pernah lupa minta sama Allah, itu aja Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Jazakallah. Afwan. Alhamdulillah. Sebelumnya Ustadz, ini udah bergabung juga sama kita Ibu Guru Uma. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Bu Guru. Banyak ya alhamdulillah malam ini yang hadir ya. Ya, alhamdulillah Ustadz. Kita langsung lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya Waalaikumsalam warahmatullahi sekalian beri kesempatan? Gimana Mi? Silakan. Maaf, suaranya. Boleh bertanya, Ustaz? Boleh. Silakan Ibu, silakan. Dengan Ibu siapa, maaf? Iya, saya Ibu dengan Uma. Ibu Umah. Ibu Umah. Silakan Ibu Uma, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tadi menyimak apa yang ditanyakan oleh Ibu Dwi ya. Assalamualaikum Mami, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu Dwi ya. Alhamdulillah, sehat juga buat Mami Uma. Amin, amin. Amin. Ustadz, iya kalau ini saya
mendoakan untuk orang-orang yang menzolimi kita atau menyakiti kita gitu. Sementara hati kita ini kan sukanya, mohon maaf ya, kalau sama orang yang menzolimi itu intinya memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Gitu. Jadi memaafkan Betul banget, Mami. tidak mudah melupakan. Nah ini, terus yang kedua, bagaimana juga mendoakan untuk orang-orang yang pernah kita zolimi. Nah, kemudian mohon maaf barangkali dengan orang tersebut kita tidak pernah bertemu lagi. Nah, apakah sudah gugur dosanya? Intinya sudah lost kontak. Nah, seperti itu. Baik, itu saja Ustadz. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah kajian tadi yang kita dari awal dibahas bahwa kalau memang kita dizolimin, kita cenderung nggak nerima. Betul Bu, saya pun cenderung seperti itu. Kita manusia wajar. Tapi ada perintah ternyata untuk ini, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita. Memang ego pengennya marah. Emang ego kita pengennya balas dendam kadang. Karena kita ngerasa nggak enak dizolimi gitu. Cuman kita selain ada hawa nafsu kita sedang berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fungsi kesabaran. Mau nggak kita tetap on track di jalan Allah Subhanahu wa taala? Intinya itu. Mau nggak tetap kita ngedengerin Allah dan Rasulnya ketika kita dizolimin? Hawa nafsu pengennya apa? Marah. Terus ketika kita dizolimin, Allah dan Rasulnya bilangnya apa? Maafin. Maafin. Memang nggak enak, berat, setuju. Setuju itu pun saya sedang belajar di posisi seperti itu, Ibu. Memang nggak enak. Memang kadang kita butuh proses yang memang luar biasa, tapi intinya gini, kalau misalkan memang kita sekarang belum bisa, tapi jangan pada hentikan prosesnya untuk ke arah sana. Belajar terus gitu. Nah, balik lagi, misalkan kita dibalik lagi posisinya, ketika kita pernah zalim kepada orang dan orang nggak mau maafin kita, rasanya gimana sih? Kita juga pasti nggak enak, ini orang belum maafin saya, kayaknya ngeganjel banget di hati gitu. Nah, ketika kita bisa memaafkan orang-orang tersebut, memaafkan orang ini salah satunya adalah jaminannya udah surga, udah luar biasa. Karena ketika kita membalas dendam atau kita balik marah, kita sedang berhadapan dengan egonya kita, dan itu bukan hukum Allah gitu, itu hukum hawa nafsu kita. Tapi ketika kita memaafkan, maka kita sedang menyangkutkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang Allah suka. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita dulu waktu di Taif, beliau berdakwah untuk menyuruhkan orang-orang agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang beliau terima? Lemparan batu. Lemparan batu bukan satu, bukan dua, banyak, sampai beliau berdarah-darah. Yang dicontohkan oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam apa? Apakah dengan balas dendam lempar batu lagi? Bukan. Bahkan ketika Allah mengutus kedua malaikat untuk kepada, dengerin Nabi Muhammad mau minta apa aja tolong turutin. Akhirnya datang, kami diperintahkan oleh Allah untuk kepada engkau dan untuk mendengarkan inginnya engkau apa. Kalau misalkan niscaya engkau menginginkan itu gunung dibalik, kita akan balikan gunung itu. Tapi kata Nabi apa? Jangan. Nabi berharap ada orang-orang setelah mereka atau anak-anaknya atau cucu-cucunya yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian doa beliau kepada Allah apa? Itu udah berdarah. Ini zoliminnya luar biasa zolim orang-orang Taif itu. Tapi beliau Nabi doanya apa? Minta, ya Allah, mau kemana lagi engkau tunjukkan aku yang seperti ini lagi, yang semisalnya. Kemanapun engkau kehendaki aku, asalkan engkau enggak marah, aku ridho. Ini baginda sallallahu alaihi wasallam akhlaknya luar biasa. Memang secara dasar manusiawi ini susah, ini sulit. Tapi ketahuilah kesulitan itu yang menghalangi apa? Cuma satu, hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Karena pengennya marah, pengennya dendam, pengennya nggak terima. Ntar dulu deh gue belum bisa maafin gitu misalnya. Atau ntar dulu ya saya belum bisa maafin.
entah bahasa-bahasa seperti apapun, itu karena hati kita nggak mau ngelepas. Pertanyaannya bukan masalah kita bisa atau nggak bisa, tapi mau atau enggak maafin gitu. Mau atau enggak. Ketika kita ada sabar sulit ya, tapi pertanyaannya satu, mau atau enggak untuk bersabar gitu. Nah, ketika kita udah ada opsi seperti itu, mau, baru kita punya cara. Ya udah kita belajar buat maafin. Tapi ketika belum bisa deh, ya dia sebenarnya bukan ini, dia nggak mau maafin, nggak mau bersabar. Nah, jangan seperti ini. Punya sifat dendam itu juga kurang baik, yang memang disyariatkan Islam tuh ini nih nggak baik. Jangan sampai kita nyangkut punya hati yang istilahnya dendam kepada saudara-saudara kita. Jangan. Punya hati memaafkan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu mahal. Itu mahal. Nggak semua orang bisa. Memang berat, Bu, jujur. Saya pun sedang belajar, tapi saya doakan, kita sama-sama berdoakan. Kita berdoa kepada Allah supaya kita jadi orang yang mudah memaafkan. Kita Amin. minta kepada Allah supaya kita jadi orang yang bisa juga minta maaf kepada orang ketika kita berbuat salah, sama-sama. Jadi ketika kita bisa memaafkan dan kita bisa dimaafkan oleh orang, itu suasana yang paling indah dan bahagia banget di hati kita. Kita nggak takut dengan hidup kita, nggak punya rasa, nggak punya musuh atau apa gitu. Nah, itu hal-hal yang disyariatkan, dan semoga bantu saya juga ya, Bu, ya, minta doanya. Semoga kita semua yang ada di jamaah di sini di Darul Quran semua bisa menjadi orang-orang yang sabar, karena memang nggak mudah. Karena Amin. alat satu-satunya Allah buat membayar kesabaran kita, mengganjar atau membalas kesabaran kita cuma satu, cuma jannah. Semua ibadah itu ada hitung-hitungannya. Sholat ada hitungannya. Kebaikan ada hitung-hitungannya. Satu kebaikan itu bisa 10 sampai 700 kali kebaikan. Sholat di Masjidil Haram dapat berapa kebaikan. Sholat di Masjid Nabawi dapat berapa kebaikan. Ada semuanya, hitung-hitungannya ada. Tapi coba cari satu ayat yang di Al-Quran itu tentang fadilah sabar. Berapa hitungan banyaknya pahala? Nggak ada. Kata ulama, saking besarnya pahala sabar, sampai mizan sendiri nggak bisa nimbang, karena berat banget. Saking besarnya juga gitu. Jadi sabarnya luar biasa dan balasnya cuma surga. Itu aja sih. Itu aja, Bu, bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ini mohon maaf sedikit tambahan itu tadi yang apabila kita merasa menzolimi seseorang, kemudian lost kontak dengan orang tersebut. Nah, apakah cukup kita dengan mendoakan, memohon ampunan untuknya? Jadi kelak di akhirat tidak ada lagi hisabnya gitu. Terima kasih. Ya, ini satu nih. Makanya dulu Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, kalau siapapun di antara kalian yang pernah punya salah dengan kerabat-kerabat kalian, saudara-saudara kalian, minta maaf hari ini juga. Kenapa? Kita nggak pernah tahu besok kita masih hidup atau enggak gitu. Nabi tekankan ketika itu, minta maaf sekarang juga. Karena kita nggak tahu apakah kita masih hidup besok atau orang yang kita zalim masih hidup besok. Tapi mohon maaf, kalau sekarang udah terlanjur, misalkan yang kita zolimin udah nggak ada, wallahu alam masalah kesalahan kita seperti apa. Tapi yang pasti kebaikan itu bisa menutup keburukan. Tapi keburukan seperti apa kita juga belum paham. Saya nggak bisa memutuskan di sini karena gini, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertobat mudah. Tobat kalau Allah ngerasa kita tulis minta maaf itu insya Allah terima. Tapi dosa muamalah, ini yang repot sebenarnya. Ini yang repot. Sebelum kita minta maaf sama saudara kita, sampai meninggal, itu bisa jadi kita punya urusan dengan dia di akhirat nanti. Makanya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, banyak orang yang ketika meninggal dan dibangkitkan dalam keadaan banyak pahala, tapi dia orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Pahala dia diambil-ambilin sama orang. Kenapa? Dulunya zolim. Lisannya yang bahaya. Atau tangannya pernah nyakitin orang. Nah, kemudian sekarang gimana? Semoga kita doakan dia itu menjadi asbab ampunan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita pun sekarang bisa diterima oleh Allah untuk mengampuni dosa-dosa dia, dan semoga itu menjadi asbab pengampunan kita juga gitu.
Alhamdulillah. Itu insya Allah bisa Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Sama Ibu. Alhamdulillah. Gimana Mami? Iya, sudah cukup. Nah, makasih. Ya, makasih banyak Mami sebelumnya. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Silakan. Mbak Nabila. Bagaimana merubah kata-kata kesabaran ada batasnya dan juga istilah hilang kesabaran saya. Nah, bagaimana untuk menggantinya dengan yang lebih baik Ustadz? Amalan-amalan apa aja untuk meninggikan sabar? Gitu. Nggak ada amalan khusus untuk hal ini kecuali lawan rasa itu. Karena rasa ini selalu bergelut ngelawan kita terus ngegrogotin kita supaya kita ngikutin hawa nafsu kita sebenarnya. Ini ketika kita marah, ketika kita mau komplain atau ketika bilang sabar kita udah habis, sebenarnya bukan masalah sabar kita udah, sabar kita tuh banyak banget. Cuman kita nggak mau capek di sini. Kita nggak mau kelamaan menderita. Nah, inilah yang kita lawan sebenarnya. Yang kita lawan tuh bukan masalah lawan kita, orang-orangnya yang bikin sabar kita habis, bukan. Tapi kita sebenarnya sedang melawan diri kita sendiri loh ini. Mau nggak kita sabar? Jadi nggak ada amalan-amalan khusus, cuman satu, itu resepnya para ulama, tahan. Udah nggak ada jalan lagi untuk sabar itu. Jadi hal-hal seperti itu kalau kata ulama, buat meredamnya itu tahan. Seperti kita sedang menyapi anak bayi. Menyapi anak, mohon maaf ya, buat yang wanita, seperti kita menyapi anak bayi. Ketika kita bayi, kita udah 2 tahun, kita harus menyapi mereka supaya nggak nyusu terus sama ibunya. Kadang mohon maaf, kadang kita akhirnya oleh ibunya pakai plester ditutup atau pakai minyak kayu putih supaya apa? Supaya bayi itu rasanya nggak enak atau bayi itu kesulitan. Kadang dia nangis, memang kita nggak tega ngelihatnya. Tapi kalau kita ikutin terus dia nangis, akhirnya kita susuin lagi, akhirnya dia bakal terus nyusu sampai gede gitu. Sampai umur 3 tahun, 4 tahun dia bakal nyusu terus. Sama hawa nafsu pun seperti itu. Kalau kita ikutin terus, dia akan terus ngegrogotin kita. Kalau kita ngasih toleransi, besok dia bakal ngasih toleransi lagi. Besoknya ngasih toleransi lagi, dan terus saja seperti itu. Jadi gimana caranya? Nggak ada jalan lain, cuma tahan. Nggak ada cara lain lagi, cuma tahan. Bijak-bijak kita untuk menahan hawa nafsu kita. Dan yang paling utama, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kita kesabaran yang kuat. Agar kita bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Yang kita bisa bilang bahwa sabar itu luas. Yang kita bisa maafin orang. Ya Allah, lapangkanlah hati kita untuk memaafkan orang-orang. Dan lapangkanlah hati kita untuk mudah meminta maaf kepada orang-orang. Ini luar biasa orang yang bisa memaafkan dan bisa mudah meminta maaf. Ini surga, ini pintu surga. Tapi makanya hawa nafsu tuh gak seneng sama yang berbau-bau ketaatan, yang bau-bau surga. Hawa nafsu tuh pengennya yang bangkang aja, udah yang asik-asik aja gitu. Nah ini jangan sampai. Ketika ditanya amalannya apa, berdoa, terus jangan pernah berhenti berusaha nahan. Sekarang gagal kita nahan marah, besok coba lagi. Coba terus. Saya pun sama, masih ada losnya marah? Ada. Bukan hanya ibu-ibu atau bapak-bapak, saya pun masih ada losnya marah. Tapi ketika gitu, istighfar kita, Allah maafin saya nggak sabar. Tolong besok atau mulai hari ini, tolong lindungi saya dari amarah saya, ya Allah. Gitu. Sama akhirnya nanti dari waktu ke waktu kita akan bijak. Oh ini tahan. Jadi amalannya adalah terus mencoba, jangan pernah istirahat dalam mencoba sabar. Karena ketika istirahat berarti kita sedang membela hawa nafsu kita yang udah lelah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik Ustadz, selanjutnya ini pertanyaannya agak jauh nih Ustadz, dari Malang, dari Mbak Gamel. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya Gamel dari Malang. Bagaimana cara untuk memaksimalkan ikhtiar kita untuk bisa lebih yakin bahwa hanya Allah yang bisa membantu dan menolong kita, dan kita tidak sepenuhnya yakin pada manusia. Karena kadang berbuat baik sekalipun, kadang kebaikan kita dinilai ada motif lain dari apa yang kita lakukan. Itu Ustadz. Ya, kalau kita akhirnya ketika berbuat baik, kemudian orang berkomentar atas perbuatan baik kita, kemudian kita terpengaruh, artinya apa? Artinya kita berharap kepada makhluk sebenarnya. Yang bikin kita berhenti berbuat baik yaitu makhluk. Kan harusnya Allah.
Jadi itu, ketika kita merasa benar, ketika kita merasa ini udah benar kok gitu. Ini saya jalan di jalan yang benar gitu. Maka ketika ada badai datang, orang-orang caci kita atau zaman sekarang netizen tuh yang pada julid sama kita gitu. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Jangan nyerah oleh orang-orang yang pengen kita hancur. Mereka pengen nyarinya kita hancur. Mereka memang pengennya kita stop. Tapi karena kita tujuannya ya hanya Allah, kok nggak makhluk. Makhluk terserah deh mau bilang kita ria kayak mau bilang apa. Kalau kita memang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, udah kita nggak akan pernah berhenti. Apapun itu bentuknya. Jadi kita nggak akan pernah hancur, nggak akan pernah menyerah hanya karena makhluk. Jadi kalau kita memang yakin kita ada di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apapun itu nggak akan bisa ngeberhentiin kita. Kalau misalkan kita terpengaruh, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta kuatkan lagi ya Allah, minta kuatkan lagi, kuatkan hamba, terus aja seperti itu. Gimana mulainya? Mulai selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gantungkan terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah putus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena cuma Allah yang bisa nolong kita. Iya karena budu wa iya karena stain. Cuman Allah yang kita sembah dan Allah yang tempat kita minta pertolongan. Maka jangan pernah menyerah ketika ada makhluk nyindir kita, ada makhluk nyinggung kita, atau makhluk nyinyir kepada kita. Terus sehingga kita berbuat baik, jangan. Terusin berbuat baik kalau kita memang benar. Yakinin, belajar dari sekarang. Gimana meyakinkan? Tetap terus gantungan kepada Allah. Tetap gantungin kepada Allah dan jangan pernah berhenti. Latihan dari sekarang jangan berhenti. Ketika ada orang ngomong-omongan yang enak, latihan dari sekarang jangan berhenti. Latihan dari sekarang jangan pernah bergantung kepada makhluk. Latihan dari sekarang berdoa tiap malam. Berdoa tiap waktu sholat. Apalagi di waktu yang paling mustajab, sholat tahajud, sholat malam. Berdoa, minta sama Allah. Jangan minta kaya, minta jodoh, minta apa, enggak. Minta ampunan, kemudian minta taufik dari Allah, minta dikuatkan kita dalam hal kesabaran, dalam hal keimanan, sehingga iman kita enggak berbelok kepada makhluk. Iman kita senantiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi minta ketika dalam sujudnya. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Minta diteguhkan dalam iman, dalam agamanya minta diteguhkan. Itu Nabi yang udah dijamin masuk surga, minta penjagaan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita enggak gitu. Intinya gimana biar kita kuat, biar kita yakin, minta sama Allah supaya hati kita diyakinkan. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Lalu ini ada yang terakhir Ustadz ya. Izin bertanya Ustadz, saat kita sudah berusaha sabar, juga sudah meminta melalui doa agar Allah berikan sabar dan kekuatan hati saat menghadapi suatu masalah, tapi kadang ada saja perasaan kecewa, apakah itu berarti kita gagal dalam sabar? Atau memang termasuk bersuudzon kepada Allah? Syukron Ustaz. Ya. Kalau bicara hal seperti itu, gagal? Iya gagal. Tapi apakah tidak bisa diperbaiki? Bisa. Makanya tadi saya bilang, ketika kita jatuh, gagal, yang harus dilakukan apa? Setan pengennya apa? Ya udah deh, nyerah deh gitu. Hawa nafsu pengennya nyerah, udah ngapain sih sabar, capek tahu sabar tuh gitu. Itu hawa nafsu. Tapi kita dituntut untuk apa? Tahan, jangan sampai. Oke, sekarang kita ke bawah hawa nafsu kita. Kita keluar jalur istilahnya. Yang harus kita lakukan apa? Balik lagi, usaha lagi. Ketika kita keluar jalur lagi, balik lagi. Terus aja seperti itu, terus. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Ketika sekarang kita mau sabar, oh sekarang gue harus sabar deh. Saya bakal sabar, sekarang nggak akan pernah tergoda lagi. Itu besok-besok tuh bisa lagi belok. Kenapa? Kita manusia. Kita manusia. Yang paling penting ketika kita salah, kita akui kita salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, maaf saya kemarin salah. Kemarin saya hilaf, saya ini keluar dari jalan ketaatan. Maafkan saya, kemarin saya kecewa kepada Engkau ya Allah. Kuatkan hati hamba untuk senantiasa jalan dalam ketaatan. Minta. Nggak mungkin ada yang sempurna dalam kesabaran. Berat. Tapi tetap kita, ketika kita sadar kita salah, ketika kita belok, tetap balik lagi ke jalan yang benar, yang tracknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai ketika kita lagi berusaha sabar, terus kemudian kecewa, ini kita gagal nih. Akhirnya pesimis, nggak bisa deh sabar deh. Enggak. Tetap balik lagi, tetap usaha lagi, jangan pernah nyerah.
Jangan pernah nyerah. Ini mujahadah, ini yang Allah suka. Ketimbang orang yang udah nyerah dan mereka udah nyerah aja gitu. Dan akhirnya apa? Mereka makin jauh nyasarnya. Ini Allah nggak mau. Walaupun kita punya salah, besok salah, on track lagi. Besok salah, on track terus. Besok lagi, on track lagi, balik lagi. Jadi jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita udah berdoa, minta disabarkan, cuman kita akhir belok, besok belok. Kita sadarin, kita minta maaf sama Allah, terus balik lagi. Itulah, makanya tadi saya bilang, mudahkan diri kita untuk memaafkan orang dan mudahkan diri kita untuk meminta maaf. Jadi kita nggak ngerasa benar, nggak ngerasa menang, nggak ngerasa kita udah melakukan yang terbaik, enggak. Ketika kita salah, kita akuin, ya Allah saya salah kemarin. Saya kemarin gini, cerita sama Allah. Ungkapkan semuanya. Makanya dalam zikir pagi petang itu ada Abu laka bini matika alaihi wa abu bidzambi. Aku akui semua kesalahan aku ya Allah. Karena kita pasti berdosa. Mau ditahan-tahan pun tiap hari kita pasti berdosa. Jadi ketika kita sadar kita berdosa, kita kecewa nih sama Allah nih. Ini kita gagal dalam sabar. Udah, tapi balik lagi dalam kesabaran. Jangan dibiarin itu sabarnya meluas kemana-mana. Itu yang setan pengen. Itu yang hawa nafsu kita pengen. Keluar dari jalan ketaatan. Maka ketika itu terjadi, tetap balik lagi ke track yang benar. Dan semoga Allah menjaga kita semua dengan kesabaran. Karena Allah ini berat. Ini amalan yang gak gampang. Buat masuk surga, gini, ketika kita sakit, kita pengen dapat perawatan yang terbaik, pengen dapat rumah sakit yang terbaik. Maka kita akan lakukan apapun untuk itu. Gitu. Nah ini untuk surga, masa kita gak ngelakuin yang terbaik? Kita gagal, iya. Salah, iya. Akuin aja kesalahan kita. Balik lagi tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita terus menyadari kesalahan-kesalahan kita tahu kita selalu ini salah kita hari ini, besok salah kita ini, besok salah kita ini. Nah orang seperti itu, insya Allah besok-besok akan dikasih kepahaman dan akan dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta doanya dari teman-teman semua, semoga kita semua diberikan kesabaran yang memang gak ada batasnya. Itu aja kira-kira Mbak Sisil. Ya, alhamdulillah pertanyaannya udah terjawab semua ya, insya Allah. Nanti di lain kesempatan kita buka kajian lagi bareng Ustadz ya. Insya Allah. Ini kita belum membahas ikhlas, beda lagi nih. Iya, karena masih banyak part-partnya ya Ustadz ya. Iya masih banyak. Insya Allah. Kalau begitu Ustadz, mangga langsung dipimpin aja untuk doa penutupnya. Ya, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan diri kita mohonkan keberkahan atas ilmu yang udah kita pelajari hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini kita usahakan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting Allah ridho atas ibadah hari ini. Dan semoga hari ini pun yang akan menjadi saksi di yaumil akhir nanti, bahwa detik ini kita pernah duduk bersama-sama untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa dikumpulkan sama seperti sekarang ini di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najina minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya, untuk ilmunya. Sama-sama, maksudnya buat tim Darul Quran, terima kasih banyak. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mangga boleh dibuka aja mic-nya kalau mau bertegur sapa satu sama lain, kan udah lama nih nggak ketemu ya karena pandemi dan karena banyak hal. Silakan. Terima kasih Pak Gofur, Bu Dewi, Pak Nana, Pak Diki semuanya. Terima kasih sudah hadir.